Halo Klaksoners, oke kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Di video kali ini kita main InDrive. Dan seperti video yang sebelumnya, kita kan udah hitung gimana nih pendapatan atau jarak per kilometer dari aplikasi Maxim dan potongannya berapa. Nah sekarang kita akan coba untuk di aplikasi bentar, kita salah jalan cuy. Ayah. Oke, kita akan coba untuk di aplikasi InDrive. Oke, ini di sini saya langsung online autobit lah. Tapi apa masih jadi autobit? Semoga aja masih jadi ya. Jadi kita akan coba untuk main di InDrive dan kita akan hitung. Nah, ini ada yang 10.000. Langsung dapat dong. Oke, kita akan jalanin dulu orderannya. Oke, kita udah chatting dan ini kanan. Wah, udah deket banget loh. Oke, jadi kita akan hitung nanti ke arah barat. Oke, siap. Jadi kita akan hitung nanti untuk per kilometernya berapa dan untuk potongannya berapa. By the way, sedikit info. Jadi sebelum Belok kita kanan. Yo, sudah. Oke, jadi by the way sedikit Setelah info. 600 meter, belok kanan. Jadi sedikit info, sebelum kita hitung nantinya, ini kita akan potong di jarak minimal. Jarak minimal itu adalah 9.200, itu 4 km. Jadi kalau teman-teman yang nonton di video Maxim saya yang sebelumnya, pasti udah tahu bahwa pemerintah itu udah menetapkan kan dari tahun 2022 bahwa untuk tarif ojek online itu minimal 4 km itu 9.200. Jadi mau dia 3 km, 2 km, tetap 9.200. Nah, jadi nanti kita akan hasilnya kita akan kurang. Untuk lebih jelasnya Belok kanan. kita akan lalu cobalah tujuan hitung. Anda Ini nanti kita berada udah di sebelah kanan. sampai sih dengan customernya. Di titik customernya. Tapi di mana ya? Oh ini. Drive Kak. Ya? Oh boleh. Ini berat ya? Ayah. Oke. Ini dia belok kanan. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kanan. Ada tutup Kang? Nggak bisa lewat. Ada jalan lain Kak? Di belakang nanti kan. Oh. Lewat SBY Kang? Atau? Oh jalur 2 Kang. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Ir Soekarno. Ya, makasih. Oke, di sini kita udah selesaikan orderan. Jatuhnya malah lebih jauh loh orderannya. Karena jalan ditutup tadi dan kita harus muter, dia bisa kena sekitar 6 km tadi ya, kalau nggak salah. Nggak apa-apa, tapi kita hitung sesuai di aplikasi. Nah, ini ada 11.000. Oke, kita coba cek dulu yang tadi berapa kilometer sih. Kita lihat ada nggak di sini untuk nggak ada. Oke, jadi kita hitung untuk yang orderan yang tadi ini, yang ini itu jaraknya 3,2 km. Nah, karena 3,2 km itu nggak sampai 4 km ya. Jadi dia harus dihitung tetap 9.200 pendapatan bersih untuk driver. Coba kita input dulu dah. Jadi ini jaraknya 3,2. Ini nggak dikurang 4 km. Ini netnya dapat berapa? Kita coba lihat dapat netnya berapa. Di sini biasanya ada. Ini ada orderan ini dari tadi tapi nggak muncul, nggak diterima-terima. Entah maunya apa ini. Kita coba. Ini kekurangannya 99.
Ini dia terkurang 99 tambah 110. Coba kita hitung ya. 999 tambah 110. 109 110,39. Oke, kita hitunglah 1109. 10.000 kurang 1109. 8891. Buset dah. By the way, InDriver ini kalau dibandingkan sama Maxim kemarin masih sesuai anjuran pemerintah ya, tapi untuk di InDriver ini udah nggak sesuai loh. Seharusnya dari driver itu harus dapat 9.200. Tapi di sini cuma dapatnya 8.891. Taruhlah 8.900. Berarti ada tekor 300 rupiah. Murah banget loh di InDriver ini loh. Sebenarnya di InDriver ini sudah melanggar aturan. Karena driver ini cuma dapat 8.891. Di InDrive ini dia nggak mau buka-bukaan harga berapa pendapatan bersih untuk driver. Dia cuma tampilkan ini secara bulat keseluruhan. Karena kalau mau dilihat di sini dia hitungnya ini seperti ini. Seperti di pendapatan saya. Di sini dapatnya 10.000, tapi ini 10.000 nggak bersih, itu sudah nggak sesuai ketentuan. Ini sudah melanggar seharusnya. Oke, kita lanjut hitung 3,2. Ini 10.000 dan untuk potongan berapa persen sih kita coba ya hitung. 10.000 kalau kita coba 13%, 1.300 enggak. Tadi cuma 1.100 kan. 11%. 1.100. Ya benar, 11,5. Enggak. 0,4. 1.109 kan tadi. Enggak. 0,1. Ya, 11,1% sebenarnya untuk InDrive, potongan InDrive 11,1%. Ini kita baru dapat satu contoh orderan. Kita coba cari lagi, semoga aja dapat yang lumayan jauh dan kita bisa bandingkan. Jadi di InDrive pertama sudah melanggar aturan, sudah nggak sesuai. Bedanya kalau di aplikasi lain di Maxim, dia kecilkan potongan atau dia kasih promo atau harganya dinaikkan. Jadi 10.900. Kalau di Maxim kan 10.900. Nah, kalau di InDrive 10.000 mentok pas. Jadi dia ambil hak dari driver. Tapi ya itulah, kalau driver mau pakai, InDrive pun nggak mau tahu. Yang penting ada orderan, komisinya masuk. Ya udah, sebenarnya InDrive ini tuh dari kemarin saya sudah curiga, ini mencekik banget loh harganya untuk driver. Driver banyak yang pamer-pamer penghasilan, padahal penghasilannya itu masih kotor. Karena di InDrive ini dia nggak bisa tunjukin penghasilan bersih driver, karena nanti takut ketahuan mungkin ya. Lah, dapat dong, jarak jauh, tapi dia mau ambil jauh banget loh padahal. Oke, di sini kita udah chatting, customernya udah baca. Bentar, ini di tempat tadi dong, jauh banget sebenarnya jemputnya, karena di tempat tadi setahu saya. Oke, navigasi lah 14.000, kita coba hitung. Kita nggak bisa lewat jalan tadi karena tutup. Ini jemputnya di tempat yang saya jemput orderan tadi, yang dimana jalannya ditutup, jadi kita harus muter. Nah, seharusnya kan ikut sini, Belok kanan. sini, cuman tutup loh, tadi tutup, swear nggak usah belok kanan, tutup. Ada kedukaan tuh, ada krans tadi situ tuh ada krans. Nah, tutup kan, tutup, jadi kita muter. Belok kanan menuju Jalan Raya Manado, Bitung, lalu putar balik. Nah, kita Setelah 300 meter, belok kanan. Jadi jauh deh jemputnya, karena tutup loh jalan situ tadi. Ini derita jalan tutup nih gini nih. Orderan dekat, bisa jemputnya jauh, dan bisa antarnya jauh juga. Nah, tadi saya jemputnya di lorong sebelah sana. Sekarang saya belok kiri. Jadi kayak bolak-balik lah saya di sini nih. Ini terlambat, pastilah terlambat. Ini lurus, kanan, kiri, kanan. Oke, saya di sini. Ini Gresham Suaan, toko murah meriah Maumbi.
Sore. Kak Merlinta. Sore nih Kak, bawa putar kita soalnya ada kedukaan situ. Udah jadi bawa putar lewat jalan ini. Iyo, jadi bawa putar jauh sekali. Iko jalan ini dong, Guru. Oh. Makanya sedikit lama. Iyo, masih tak tutup tadi nggak? Aduh, mau putar ini loh. Sudah Kak? Dadah. Oh, di sini kan. Tiga enam. Terima kasih. Oke, di sini kita udah selesai. Tadi 5,7. 5,7 ya jaraknya tadi. Oke, kita coba hitung ya. 5,7 km. Nah, ini saya kurang 4 km karena 4 km itu adalah jarak minimalnya 4 km. Jadi 1,7. Untuk harga netnya kita coba cek di statistik saldo. Nah, ini terkurang ini yang dua terakhir nih. 1399 lah. 1399 ditambah 154 tambah 154 1553. Oke, berarti tadi 14.000 dikurang 1553, berarti dapatnya 12.447. Itu dapat bersihnya untuk kita ya sebagai driver 12.447. Oke, dikurang 9.200, dikurang 9.200 karena 9.200 itu jarak minimal ya, kan 4 km itu 9.200 tuh. Tapi ini setiap zona beda ya. Ini saya hitungnya yang di zona 3 kalau nggak salah, yang daerah Sulawesi. 3.247. Nah, kita coba hitung nih. 3.427 kita bahagi tadi 1,7 km. 1,7. Berarti dapatnya 2016 ya, 2016. Kita dapat 2016 per kilometer. Kita dapat grossnya tadi ini 14.000 potongan. Oke, kita cek potongannya berapa. Tadi potongannya 1553 kan, 1553. Ini potongannya 1553. Tadi 14.000. Kalau kita 11,1%, ya benar 11,1%, sama 1553 atau 1554. Potongannya 11,1%. Untuk perhitungan ini belum dapat gambaran karena belum ada orderan yang lain lagi. Kita coba cari lagi orderan. Nah, di sini kita dapat orderan. Ini udah dekat sih. Oh, oke. Di bawah ring road, zone jembatan. Jadi kita ikut arahan dari customernya. Tadi udah di titik sih, tapi customernya bilang di bawah jembatan. Jembatan tuh di sana. Ini balik lagi ke Watutumau. Mana? Di bawah jembatan. Bawah jembatan mana? Karena bawah jembatan ini ada 3 tingkat. Oke, ternyata dia lagi di mobil. Oh, ini dia. Oh, InDrive Kak. Oke. Terima kasih. Oke, di sini selesai. Oke, untuk orderan yang ini itu 10.000, jaraknya tadi nggak sampai 2 km juga. Jadi kalau kita mau hitung pun sama kayak yang orderan pertama tadi yang 10.000. Karena kalau mau dilihat potongannya ini sama juga sih. Nah, ini kan potongan yang kedua terakhir 9900 110 1, benar
jadi percuma juga kita hitung. Sama juga potongannya sama 11%, 11,1. Pendapatan bersih driver pun sama, cuman 8.800. Seharusnya kan 9.200. Bayangin aja kalau 300 10 orderan udah 3.000. Lumayan beli cilok. Oke, di sini saya dapat orderan dan lumayan jauh jemputnya. Udah lewat sih tadi. Oke, Grand Kawanua City Walk. Ini anternya berapa lama? Ini jemputnya ini 15 menit loh waktu tunggunya. Waktu penjemputannya 1 kilometer dekat kan. Nah, ini 15 menit. Masuk gerbang yang ada tulisan bisnis itu langsung. Ini customernya udah arahin. 883 8182 83. Bener, ternyata dia pesan 2 customer, 2. Mulai perjalanan nih. Nah, ini jaraknya by the way 15 km, tapi ini enggak sampai 15 km karena nggak mungkin kita harus muter ke sana. Jauh amat, jauh banget lah. Karena di sini kita bisa langsung, ini di Grand Walk toh? Ah. Sini kak, boleh? Oke, 17. Oke, terima kasih. Oke, di sini kita udah dapat berapa orderan ya? Tadi dapat 17.000. Tadi jaraknya itu 7,2 km, bukan 15 km. Jauh banget 15 km. 7,2 atau 7,3. Nah, ini potongannya berapa nih? 1699. 1699 ditambah 187. 187. Berarti 1886 itu potongannya. 1886. Oke, kita balik dulu, kita hitung netnya berapa. 17.000 dikurang 1886. 15.114. Ini kita dapat bersihnya. Nah, dikurang 9.200. 5.914. 5.914. Nah, sekarang kita bahagi. 5.914 kita bahagi, bentar, ini 7,2 dikurang 4, 3,2. Nah, di sini kita bahagi 3,2. Kita dapat 1848. Ya, 1848 per kilometer. Oke, ini sudah mulai terlihat nih. Semakin jauh jaraknya nih, kilometernya semakin rendah. Harga per kilometernya. Ini grossnya tadi 17.000. Untuk komisinya kita lihatlah komisinya berapa. 17.000 dikali 11,1%, 1887. Ya benar lah, ini 1886, berarti memang 11,1%. Udah mulai terlihat, tapi untuk lebih pastinya kita cari lagi deh satu orderan. Oke, jadi ini udah malam dan saya belum juga dapat orderan. Kita langsung coba cek di aplikasinya langsung, aplikasi penumpang. Dan di sini saya mau coba dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Bitung. Jaraknya berapa ya? Dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Bitung itu jaraknya 52 km. Berarti kita coba 52 km. Di sini tunainya 119, tapi masih bisa ditawar lebih bawah lagi. Kita coba 80.000. Tapi sebelumnya kita input dulu. Di sini 52 km. 52 km kan? Nah, di sini 80.000. Coba kita lihat apakah bisa. Kita dapat cuman mentok sampai di 108. Oke, kita hitung 108. Berarti di sini harga yang kita dapat itu 108.000. Ini untuk 52 km. Oke, kita coba hitung. Kita kurangi 4 km. Jadi 48. Oke, kita coba. Ini 108.
otomatis tetap potongannya itu 11,1 sama 11,1%. Berarti 11.988. 11.988. Berarti kalau dari 108 kita kurangi potongan 11.988, itu berarti kita dapat 96,12. Berarti kita dapat netnya itu nanti 96,12 rupiah. 96,12 ini kita kurangi 9.200, yaitu potongan yang 4 km itu yang minimalnya 86.812. Berarti kita dapat 86, ini udah bersih 812. Ini pendapatan bersih dengan jarak 52 km. Oke, kita coba bahagi ya. 86.812 bahagi 48. Berarti 1.808. 1.808 per kilometer. Ini tetap dapat 11,1%. Dia mentoknya di berapa kilometer sih? Di sini kita dapat gambaran ya. Yang paling tinggi itu di sini 2016 per kilometernya. Dengan jarak itu 5,7. Kita nggak hitung yang ini karena udah tahu kalau 4 km ya udah dapatnya itu seharusnya 9.200. Tapi di sini dari InDrive dia korup jadi 8.891. Nah, kita lihat yang 3 ini nih. Yang 3 ini. Kita lihat untuk jarak yang paling dekat itu 5,7 km. Itu dapat per kilometernya 2016. Sedangkan yang 7,2 itu dia turun 1.848 per kilometernya. Nah, dengan jarak yang lebih jauh lagi 52 km itu malah lebih turun 1.808. Jadi kesimpulannya yang data yang saya dapat ini, semakin jauh jaraknya itu semakin rendah harga per kilometer yang kita dapat. Jadi yang efektifnya itu, yang enaknya itu kalau dapat ya 6 km, 7 km, 8. Kalau udah 9, 10 kayaknya itu udah rendah ya. Ini kalau 2000 itu udah. Jadi ya tergantung mau pilih yang mana. Mau pilih apakah jarak yang dekat-dekat tapi berkelanjutan, artinya nggak putus-putus, atau yang sekali jalan jaraknya jauh sampai 52 km terus nunggu. Tapi kalau saya sih lebih enak yang 6 km aja. 6 km, 7 km. Kalau udah terlalu jauh itu berasa banget loh. Perbedaannya 1.800 sama 2.000 itu bedanya 200 rupiah kan per kilometer. Nah, kalau udah sekitar bedanya 10 km udah beda 2.000. Kalau 30 km udah beda 6.000. Jadi kira-kira begitulah hasil yang kita dapat jarak per kilometer dari InDrive di tahun 2024. Dan sebenarnya kalau dilihat dari tarif pemerintah itu seharusnya per kilometer itu naiknya 2.000. Seharusnya per kilometer itu naiknya 2.000. Tapi di sini naiknya cuma 1.800. Tapi semakin jauh udah nggak sesuai. Itu untuk zona 3 ya, untuk daerah Manado. Oke, jadi kira-kira begitulah untuk video InDrive kali ini.